Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo guys, perkenalkan nama saya Romuati dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan soal dan pembahasan tentang relasi dan fungsi, tautologi dan kontradiksi, penarikan kesimpulan, aljabar boolean, dan rangkaian logika. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Himpunan dan Logika yang diampu oleh Ibu Nurdalila SPDI MPD. Oke, marilah kita membahas soal dan pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang relasi dan fungsi, di mana soalnya yaitu diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Maka nilai f2 ditambah f1 sama dengan, yuk kita cari. Untuk langkah pertama, kita menentukan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Kita masukkan nilai x-nya menjadi 2. Jadi, f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 1. f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 1. F2 sama dengan 2 ditambah 1. F2 sama dengan 3. Selanjutnya kita membuat F1-nya gitu. F1-nya kita ganti X-nya menjadi 1. Jadi F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi F2 ditambah F1 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Hasilnya yaitu 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan yang selalu bernilai benar. Jadi, di sini kita akan membuktikan pada tabel kebenaran apakah pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi, soalnya yaitu tentukan apakah nilai P konjungsi Q implikasi Q merupakan tautologi. Benarkah? Maka kita akan membuktikannya dengan tabel kebenaran. Di mana tabel kebenarannya di situ kita buat menjadi 4 bagian. Yang pertama ada P, Q, P konjungsi Q, P konjungsi Q implikasi Q. Di mana nilai P yaitu benar-benar salah-salah, nilai Q yaitu benar salah. Terus kita cari nilai P konjungsi Q, di mana konjungsi yaitu jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, maka hasil benar semua salah. Jadi kita buktikan nih nilai P pada pernyataan satu bernilai benar. Untuk kolom pertama kita buktikan bahwasannya P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka hasil P konjungsi Q bernilai benar, semuanya salah. Selanjutnya kita mencari nilai P konjungsi Q implikasi Q. Jadi tadi kan sudah dapat nih nilai P konjungsi Q. Kita implikasikan ke nilai Q, di mana implikasi yaitu jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, maka hasil salah, semua benar. Kita buktikan pada kolom P konjungsi Q dan kolom Q. Pada kolom kedua tersebut tidak ada yang bernilai yang pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah. Yang ada pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasil benar. Jadi
karena tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, hasilnya salah, semua benar, maka hasil dari P konjungsi Q implikasi Q bernilai benar semua. Jadi benar bahwasannya P konjungsi Q implikasi Q bernilai semua benar dan termasuk tautologi. Selanjutnya kita membahas kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan yang bernilai salah. Di sini kita akan membuktikan apakah pernyataan tersebut bernilai salah dan merupakan kontradiksi dengan menggunakan tabel kebenaran. Soalnya yaitu, tentukan apakah nilai dari negasi P konjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi Q merupakan kontradiksi. Benarkah? Benarkah bernilai salah? Oke, kita akan membahasnya dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita akan membuat P Q negasi P negasi Q negasi P konjungsi Q negasi P konjungsi negasi Q dan negasi P konjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Oke, pada tabel P bernilai benar-benar salah-salah dan Q benar salah. Dan pada tabel negasi P adalah kebalikan dari P. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Begitulah selanjutnya. Dan pada negasi Q adalah kebalikan dari Q, yaitu jika Q bernilai benar, maka negasi Q bernilai salah. Selanjutnya, negasi P konjungsi Q. Pada dasarnya, konjungsi pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, maka hasil benar, semua salah. Jadi di sini kita akan mencari di mana di kolom berapa negasi P dan Q yang merupakan pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, maka hasil benar semua salah. Dan terbukti pada baris ketiga, pada negasi P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka hasil benar, semuanya salah. Dan kolom selanjutnya dan pada tabel selanjutnya yaitu negasi P konjungsi negasi Q, di mana tadi konjungsi yaitu jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, hasilnya benar, semuanya salah. Dan kita cari pada baris keberapa pernyataan satu benar dan pernyataan kedua benar di tabel negasi P dan negasi Q. Dan terlihat bahwasannya di baris keempat negasi P dan negasi Q pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, hasilnya benar, semuanya salah. Dan selanjutnya pada tabel negasi P konjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Tadi sudah ada hasil dari negasi P konjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q. Dari kedua tabel tersebut, maka kita bisa lihat bahwasannya mana yang sama-sama bernilai benar pada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Dan di sini tidak ada yang pada dasarnya pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya negasi P konjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q semua bernilai salah. Dan pada dasarnya tabel tersebut merupakan kontradiksi karena hasilnya yaitu semua bernilai salah. Selanjutnya pada penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ada 3 jenis penarikan. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme. Di sini saya hanya memilih satu, yaitu modus ponens.
Kita langsung saja masuk ke soal. Pada premis pertama ada sebuah pernyataan yaitu jika listrik mati maka lampu tidak menyala. Dan premis kedua yaitu listrik mati. Kesimpulan yang tepat pada kedua premis tersebut adalah apa ya kira-kira kesimpulannya? Oke, mari kita bahas. Jika listrik mati adalah P, maka lampu tidak menyala adalah Q. Listrik mati adalah P. Selanjutnya kita gunakan rumus yang ada pada modus ponens, di mana jika P maka Q merupakan premis pertama. Premis keduanya yaitu P, dan konklusi atau kesimpulannya maka bernilai Q, yaitu jadi sehingga didapatkan kesimpulan bahwa hasilnya yaitu Q, yaitu lampu tidak menyala. Selanjutnya kita masuk kepada aljabar boolean. Soalnya yaitu tentukan nilai fungsi boolean f(x, y) sama dengan x ditambah y aksen jika x 0 dan y 0. Berapa ya kira-kira? Maka mari saja kita bahas. Diketahui bahwa f(x, y) sama dengan x ditambah y aksen. Maka tadi kan x dan y-nya 0 gitu ya kan. Kita masukkan nilai f-nya. f0 0. Dimana x-nya 0, y-nya 0. Maka x bernilai 0 dan ditambah y aksen. Y aksen yaitu 0 aksen. Maka F00 yaitu 0 ditambah 0 aksen adalah kebalikan dari 0 yaitu 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Di situ ada tabel kebenaran, maka kita akan membuktikannya dengan tabel kebenaran. Di mana pada baris pertama yaitu X bernilai 0, Y bernilai 0. Y aksennya yaitu 1. Y aksen adalah kebalikan dari Y. Y-nya itu bernilai 0, maka Y aksennya bernilai 1. Jadi X ditambah Y aksen yaitu 0 ditambah 1, yaitu hasilnya 1. Selanjutnya kita masuk kepada rangkaian logika. Di sini ada gambar gerbang logika. Jadi di sini soalnya yaitu tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika jika P, Q, R, S bernilai 1 keempatnya. Jadi di sini kita akan buktikan keluarnya itu 0 atau 1 ya. Berapa ya? Oke. Jadi di sini pada sirkuit P bernilai 1 menuju gerbang not menghasilkan 0, di mana not itu kebalikan, yaitu 1 kebalikannya yaitu 0. Dan sirkuit Q bernilai 1. Dan P yang bernilai 0 dan Q bernilai 1 menuju gerbang N menghasilkan 0, di mana N adalah perkalian. 0 dikali 1 hasilnya 0. Dan untuk R bernilai 1 menuju gerbang not menghasilkan 0, di mana not adalah kebalikan dari R tersebut. Kebalikan dari 1 yaitu 0. Dan S bernilai 1. Sirkuit pada RS menuju gerbang OR, di mana gerbang OR adalah penjumlahan, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan hasilnya 1. Setelah itu
hasil dari gerbang AND dan OR dengan nilai 01 menuju gerbang AND dan menghasilkan keluaran 0, di mana N yaitu perkalian, yaitu 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pada gerbang logika tersebut hasilnya bernilai 0. Don't give